gerasi, tidak ada aturan yang ada di dalam KUHP, aturan hukum pidana kita, yang mengatakan para terpidana yang sudah mengajukan gerasi tidak boleh mengajukan peninjauan kembali. Ini kami sudah tahu dari awal bahwa mereka betul sudah mengajukan gerasi seperti yang mereka sampaikan tadi dengan alasannya bahwa mereka tidak paham hukum, ditawarkan niat baik dari pihak lapas, mereka tidak tahu konsekuensi hukumnya, bahwa mereka harus mengakui atas perbuatan yang sekarang mereka katakan mereka bukan pelakunya dan mereka tidak tahu keadaan saat itu, dan bahwa mereka benar-benar tidak terlibat dan tidak ada di lokasi kejadian seperti yang dituduhkan, baik di flyover maupun di tanah kosong. Persoalan kedua timbul adalah bahwa gerasi tidak ada aturan yang ada di dalam KUHP, aturan hukum pidana kita, yang mengatakan para terpidana yang sudah mengajukan gerasi tidak boleh mengajukan peninjauan kembali. Jadi menurut saya tidak ada alasan bahwa itu untuk kita menghindar dari situ. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat tanggapan dari termohon yang selalu bertanya dan memastikan bahwa semua keterangan daripada pemohon yang disampaikan di muka sidang ini semuanya sudah dipertimbangkan di persidangan tahun 2016 lalu. Dapat kami sampaikan, nanti kita akan buktikan lewat keterangan ahli, apa betul dengan kondisi yang mereka ceritakan seperti tadi, apakah dibenarkan di dalam hukum acara pidana kita. Kita tahu, dalam suasana perang saja itu tawanan tidak boleh disiksa. Ada hal tertentu, hak asasi orang harus dihargai, dijunjung tinggi, apalagi mereka ini terancam hukuman yang sangat tinggi. Menurut saya apakah boleh? Nanti kita akan tanya. Dan coba saja kita berpikir dengan situasi yang sekarang ini yang mereka akui bahwa tidak mereka lakukan, dengan situasi yang mereka alami, apakah dibenarkan? Itu saja. Mungkin Mas Dwi mau tambahkan, silakan. Ada satu hal penting yang terungkap dari 6 orang tadi adalah ternyata mereka tidak pernah ditawarkan untuk mendapat pendampingan penasihat. Itu fatal dalam satu proses pidana yang ancaman hukumannya sangat tinggi, di atas 5 tahun. Kedua yang menarik adalah dari ke-6 orang itu semua keterangannya tepat persis bersesuaian. Kita akan ajukan 4 orang lagi nanti setelah ini yang sifatnya adalah alibi, dan ini sangat membangun dasarnya terbukti bahwa keterangan mereka adalah keterangan yang sama, bahkan disertai tambahan dan informasi mereka pada saat diperiksa seperti apa yang mereka itu. Bang, sebelumnya udah ada komunikasi belum dengan kuasa hukum tadi, kan Yogi Nainggolan yang disebutkan terus deh? Itu udah ada belum sebelumnya? Pak Yogi Nainggolan itu salah satu saksi yang nanti akan kami hadirkan. Nanti kita akan konfirm langsung. Salah satu saksi yang akan kami hadirkan, kami sudah minta dan beliau bersedia untuk hadir. Nanti kita sampaikan, kalau ceritakan sekarang nggak seru kan? Kan berepisode lah, biar ceritanya panjang. Jadi sudah kami ajukan dan beliau sudah bersedia. Kita harapkan untuk membuat terang peristiwa ini, kami nggak ada masalah dengan lembaga manapun, baik itu kepolisian maupun dengan kejaksaan maupun dengan pengadilan. Kami nggak ada masalah. Kalau tadi yang diceritakan ada menyangkut pemeriksaan di kepolisian, menurut kami itu oknum. Kenyataannya terbukti di dalam Polda Jabar, mereka ketika dilimpahkan Polda Jabar, mereka tidak diapa-apakan. Artinya dalam kondisi yang dipenuhi haknya di tahun 2016 loh. Ini hanya terjadi oknum di Polresta Cirebon. Itu pun oknum, bukan secara lembaga. Ini perlu kami garis bawahi, bahwa yang melakukan di tahun 2016 itu bukan lembaga kepolisian, bukan lembaga penyidik, bukan. Kami sudah korek mereka di Polda Jabar tahun 2016 pun mereka diperlakukan tidak seperti di Polresta Cirebon. Tadi kita dengar sendiri, mereka bahkan didampingi penasihat hukum di Polda
Jabar. Ya, inilah menjadi pembelajaran ya bagi kita semua bahwa saat ini hukum kita tidak mengejar pengakuan, apalagi didapatkan dari hasil satu tindak penekanan fisik dan psikis. Ya, mungkin Pak Asido, Dr. Asido mau tambahkan, silakan. Oke, saya tambahkan. Jadi ini kesaksiannya benar tadi kesesuaian semua ya. Tadi penasihat Miranda Yunus itu hak untuk daripada tersangka dari awal saja didampingi itu ternyata tidak diberikan kepada mereka. Dan ternyata juga saling bersaksi bahwa benar ada penyiksaan tersebut, tidak ada surat penangkapan, tidak ada surat penahanan, dan ternyata alibinya juga sama di tanggal 31 Agustus tersebut. Mereka 27 tersebut mereka berada dari tempat guru ini kemudian ke Adi, kemudian ke Pak Pasren, dan bahkan dari tanggal peristiwa ya dari 27 ke penangkapan 31 itu mereka nggak kemana-mana. Jadi kalau apa yang disangkakan seperti putusan tersebut, orang mungkin sudah khawatir gitu ya, sudah entah kemana. Nah, cuma memang kenapa kemudian BAP yang menurut kami itu sebenarnya tetap hukum karena tidak didampingi, kemudian tetap dimasukkan dalam berkas. Ini yang jadi persoalan itu. Ternyata tetap dimasukkan dan mereka dipindahkan ke Polda Jawa Barat, Bandung. Namun kemudian menurut pengakuan tadi ada saksi itu baru dibesuk 2 minggu kemudian gitu ya. Karena memang ternyata ada penyiksaan yang mereka akui. Seperti itu. Rekan-rekan sekalian, saya mau sampaikan, jangan perhatian kita hanya terhadap peninjauan kembali, sidang peninjauan kembali ini. Bahwa ingat dan perlu kita kawal bersama bahwa kami sudah melakukan laporan polisi. Masih berjalan 3 LP, 1 LP kami terhadap penyiksaan penganiayaan yang dilakukan oleh Rudiana ya dan kawan-kawan sudah berjalan melalui kesaksian di pengadilan PK hari ini. Mohonlah penyidik di mana Bareskrim Mabes Polri. Kami sudah tunjukkan fotonya dan itu betul. Kondisi mereka itu begitu. Walaupun saat itu katanya sudah diproses secara internal oleh pihak kepolisian, oknum-oknum polisi tersebut. Ya, kami mau tanya apakah diperbolehkan dan hanya cukup dengan sidang etik. Kami sudah lakukan pelaporan pidana sekarang, kami tidak laporkan kode etik. Kalau foto itu dilakukan dan diyakini betul dan kesaksian mereka pun sudah mengatakan betul di bawah sumpah ini di persidangan, ya mohonlah dipercepat penyidikannya dan prosesnya. Ya, polisi yang tadi diakui sudah begitu baik ya di tingkat Polda, di tingkat Mabes Polri kami dilayani baik dalam LP-nya sampai hari ini. Luar biasa lah lembaga kita dan Pak Kapolri, Pak Kabar Reskrim. Ya, mari kita sama-sama mencintai lembaga ini. Mari kita bersihkan oknum-oknum yang merusak akan penegakan hukum di negara kita, supaya kita betul-betul menegakkan kebenaran ini sesuai dengan kaidah dan hukum yang berlaku. Termasuk laporan kami kepada Pasren dan Kavi sampai hari ini di Polda Jabar yang dilimpahkan dari Bareskrim, kami belum mendapatkan prosesnya sampai sejauh mana. Kalau dari keterangan yang tadi Pak Pasren yang membangunkan mereka tanggal 28 Agustus 2016. Jadi kalau Pak Pasren bilang mereka tidak tahu dan dia tidak tahu dan tidak menginap di mereka, ya kita adu kesaksian palsu itu. Begitupun Kavi itu bersama-sama dengan mereka. Begitupun dengan AE, ya, keterangan palsunya. Ayo dong proses sama-sama, kawal, bantu kita tegakkan keadilan ini. Ini yang kami himbau kepada LP yang masih berlangsung. Ya, masih kita simultan. Ya, toh ini sudah terbuka secara umum. Kita cintai kepolisian, kita cintai kejaksaan, kita cintai pengadilan. Semata-mata ini kita tegakkan bahwa kalau kesalahan ini akibat informasi yang salah dari Aib dan Dede, mari kita perbaiki. Kita katakan ini nggak salah siapa-siapa kok. Kita hanya katakan, oh ya ini akibat kebohongan Aib dan Dede. Dede kan sudah mengaku, ya kan? Nah, ini berkembang menjadi satu peristiwa. Sudahlah kita akhiri, ya kan? Kita tidak saling merusak.
ya kan? Dan kita tidak pernah mau menyerang institusi manapun, karena ini oknum sekali lagi, ya. Di Polda Jabar 2016 lalu diakui oleh para terpidana diperlakukan cukup baik mereka, tidak seperti di Polres Cirebon. Demikian ya teman-teman ya. 3 laporan kemana saja? 3 laporan tadi, Pasren, Kavi, kemudian Aep dan Dede, kemudian Diana. Gitu ya. Makasih teman-teman ya.